kok jawabannya itu kurang semangat ya Ibu dengar ya. Ibu ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Yes, good. Gitu dong. Kalau ditanya itu harus jawabannya tetap semangat. Oke? Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi nih ya, kabar kalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wow, bagus. Berarti kalian itu masih dalam keadaan sehat. Berarti kalian sudah siap kan untuk belajar hari ini? Ya, oke. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Nah, sekarang Ibu akan memeriksa kehadiran anak-anak sekalian. Kalau Ibu lihat sih dari kursi kalian nggak ada yang kosong. Berarti kalian semua hadir kan? Ya, bagus. Ya, kalau kalian tuh masih sehat, kalian tuh datang ya ke sekolah. Jangan malas-malas, kalian ini sudah anak kelas 12. Harus tetap semangat untuk belajar. Nah, sekarang kalian Ibu minta perhatiannya ke depan. Nah, Ibu udah buat ya PPT. Nah, itu akan ditampilkan di LCD proyektor. Nah, kalian tuh bisa lihat di layarnya. Di situ ada tulisan agenda hari ini. Nah, agenda kita hari ini adalah membahas tentang jarak titik ke garis pada 5 segi 4 beraturan. Nah, dari sini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh anak-anak sekalian itu ada 3. Ada secara kognitif, afektif, dan juga secara psikomotor. Nah, tujuan pembelajaran ini itu anak-anak asalnya adalah dari KD. Nah, dari KD diturunkan kepada indikator dan juga diturunkan kepada tujuan pembelajaran. Nah, coba lihat anak-anak ke depan. Tujuan pembelajarannya secara kognitif itu yaitu siswa mampu merepresentasikan masalah ke dalam bentuk gambar 5 segi 4 beraturan untuk menentukan jarak titik ke garis dengan benar. Kemudian, siswa mampu menentukan jarak titik ke garis dengan menggunakan 2 segitiga dalam bangun ruang 5 segi 4 beraturan dengan benar. Kemudian, siswa mampu menentukan jarak titik ke garis menggunakan rumus Pythagoras pada suatu 5 segi 4 beraturan dengan benar. Kemudian secara afektifnya yaitu siswa mampu berani mengemukakan pendapat dalam berkelompok ketika guru memberikan soal LKS kepada siswa dengan baik. Kemudian siswa mampu berani presentasi di depan kelas ketika guru meminta salah satu perwakilan siswa dalam kelompok untuk presentasi dengan baik. Kemudian, siswa mampu berani bertanya dan menjawab pertanyaan jika guru memberikan pertanyaan dengan baik. Kemudian, siswa mampu aktif bertanya kepada guru dan teman jika ada yang belum jelas dalam pembelajaran dengan baik. Kemudian, siswa mampu bekerja sama dengan anggota kelompok ketika guru memberikan LKS kepada siswa dengan baik. Selanjutnya itu, siswa mampu berusaha sendiri untuk mencari berbagai informasi yang diperlukan dalam memecahkan masalah ketika guru memberikan LKS kepada siswa dengan baik. Nah, kemudian secara psikomotor itu yaitu siswa mampu merepresentasikan hasil kerja diskusinya dalam kelompok ketika guru meminta perwakilan siswa untuk presentasi dengan baik. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa-apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan kalian kan sudah kelas 12 SMA. Berarti kalian itu sudah tahu ya kalau tanggung jawab kalian itu sudah semakin besar. Nah, Ibu harap kalian itu bisa fokus, semangat dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Kalau ada teman kalian yang
kurang semangat atau apa gitu, kalian tuh bisa ya untuk menegurnya dan mengajaknya kembali untuk tetap mengikuti pembelajaran hari ini. Oke anak-anak? Oke. Nah sekarang Ibu mau review pembelajaran kita kemarin dulu deh. Kalian masih ingat nggak pembelajaran kita kemarin itu apa? Nah, benar sekali. Kemarin kita itu belajar tentang jarak titik ke garis pada kubus. Nah, itu sebenarnya konsepnya itu hampir sama dengan pembelajaran kita hari ini. Ini adalah pembelajaran lanjutan dari yang kemarin. Sekarang itu kan jarak titik ke garis pada 5 segi 4. Ingat ya anak-anak, sebenarnya konsep itu hampir sama saja. Oke? Nah, sekarang Ibu akan bagikan kalian itu ke dalam 5 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 siswa. Yuk, kalian bisa melihat nama-nama kelompok kalian itu di layar yang telah Ibu tampilkan. Ya, kelompok pertama ada di kanan depan Ibu, kelompok kedua ada di sebelahnya, kelompok ketiga di sebelahnya kelompok kedua, kelompok keempat di belakang kelompok ketiga, dan kelompok kelima di belakang kelompok yang kedua. Sudah? Yuk pindahkan meja dan kursi kalian. Nah, oke, bagus. Nah, sekarang kembali fokus sama Ibu. Sudah? Yang di belakang sudah? Nah, sekarang coba perhatikan layar yang Ibu tampilkan. Di situ ada 3 gambar ya anak-anak. Nah, dari ketiga gambar itu, coba perhatikan kira-kira bentuk bangun ruang apa yang ada dalam ketiga gambar tersebut. Ya, yuk coba berpikir. Ya, benar sekali, yaitu 5 segi 4 beraturan. Nah, itu bisa dilihat dari gambar yang pertama, atapnya ya anak-anak, bentuknya 5 segi 4 beraturan. Kemudian gambar kedua piramidanya, bentuk piramidanya. Dan yang ketiga itu bentuk miniaturnya. Nah, sekarang Ibu mau minta kalian untuk sebutkan contoh lain dari 5 segi 4 beraturan yang bentuknya itu sama dengan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Ayo coba pikir, ayo coba dipikirkan dulu. Ya, ya benar sekali. Berarti anak-anak itu fokus ya memperhatikan dengan apa-apa saja benda-benda yang ada di sekitar kalian. Nah sekarang anak-anak, Ibu mau bertanya sama kalian. Kalian pernah nggak sih berpikir dari mana manusia itu bisa misalnya membangun rumah lah, atau tidak membangun nih piramida ini buat miniatur, itu semuanya asalnya dari mana? Ya, ya anak-anak, semuanya itu asalnya adalah dari Tuhan. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena Tuhan telah memberikan manusia itu akal dan budi sehingga manusia dapat berpikir dan manusia dapat mengelola apa yang telah Allah ciptakan bagi manusia. Nah, misalnya ini, membangun rumah. Kan manusia itu telah Allah berikan akal dan budi sehingga manusia itu bisa berpikir, oh bangun rumah itu seperti ini, seperti itu, karena dia itu memanfaatkan apa yang telah Allah berikan. Dan juga anak-anak, kalian ada yang itu enggak? Ada yang mengerti mengapa Ibu mengatakan seperti itu? Nah, misalnya aja, anak itu adalah seorang arsitek. Nah, arsitek itu kalau dihubungkan dengan pelajaran kita hari ini, jarak titik ke garis itu, kalau misalnya membangun rumah itu berarti dia itu kan harus dong memperhitungkan misalnya titik si X ke titiknya si YZ supaya bangunannya itu tidak rubuh. Nah, dia tuh harus memperhitungkan segala sesuatu jaraknya dengan tepat supaya itu juga berguna untuk kita yang menempatinya. Nah, jadi anak-anak, Ibu harapkan dari pelajaran ini anak-anak itu bisa belajar bertanggung jawab dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita kelola dengan baik. Nah, jadi kalian itu harus bertanggung jawab juga dengan pelajaran sebelumnya supaya kalian itu bisa lebih gampang, lebih mudah untuk belajar hari ini. Karena kan pelajaran sebelumnya itu berhubungan terus sampai sekarang pelajarannya, apalagi matematika. Nah, jadi anak-anak, Ibu harapkan dari apa yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa mengerti
bisa melihat bahwa Allah itu sungguh luar biasa baiknya kepada kita. Nah, dari bangunan ruang dan itu kita bisa melihat bagaimana keteraturan Allah dalam menciptakan segala sesuatunya kepada kita dengan baik. Ini adalah contoh dari 5 segi 4 beraturan. 5 segi 4 beraturan yang Ibu buat ini dibuat dari stik dan juga sumpit. Kedua benda ini sangatlah mudah ditemukan di daerah kita. Nah, anak-anak sekalian, coba perhatikan 5 segi 4 beraturan ini. 5 segi 4 beraturan ini memiliki 4 sisi tegak berupa segitiga sama kaki yang kongruen. Nah, ini itu ya anak, ini, nah ini, dan juga yang ini. Nah, kemudian 5 segi 4 beraturan ini memiliki 5 titik, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan juga titik T. Kemudian 5 segi 4 ini memiliki 5 sisi, yaitu yang ini, dan juga bagian ini, alasnya ya. Dan kemudian 5 segi 4 beraturan ini memiliki 8 rusuk, yaitu ini, dan juga yang ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian contoh satu kasus masalah. Misalnya, dari media yang Ibu pegang ini ditanyakan nih, tentukanlah jarak titik A ke garis CT. Caranya bagaimana anak-anak? Nah, caranya Ibu sudah menyediakan benang untuk mengukur panjangnya si AB ini berapa dan juga si CT-nya itu berapa. Nah, Ibu juga sudah menyediakan sini penggaris ya untuk mengukurnya. Nah, sekarang caranya Ibu ambil ini benangnya dan Ibu tarik dari titik A ke titik B. Setelah itu, Ibu akan mengukurnya menggunakan penggaris. Nah, setelah Ibu ukur ternyata panjangnya itu adalah 18 cm. Jadi ingat ya anak-anak, jika panjangnya AB itu adalah 18 cm, panjangnya 18 cm. Nah, kemudian Ibu akan bukan menghitung, tapi mengukur panjangnya si CT ini. Nah, sama saja caranya ya, menggunakan benang tadi. Nah, di sini sudah dapat. Kemudian Ibu akan mengukurnya menggunakan penggaris tadi. Nah, di sini diketahui bahwa panjang CT ini adalah 21 cm. Jadi anak-anak sekalian ingat ya, panjang AB itu setelah diukur adalah 18 cm dan panjangnya si CT itu adalah 21 cm. Dan sekarang Ibu akan menggambarkannya 5 segi 4 beraturan ini ke papan tulis supaya anak-anak sekalian bisa melihat lebih jelas untuk mencari jarak titik A ke garis CT. Nah, sekarang Ibu akan menggambarkannya ke papan tulis. Anak-anak juga bisa ya menggambarkannya di buku supaya kalian juga bisa melihat lebih jelas. Oke, sekarang Ibu pertama kali menggambarkan alasnya dulu ya. Ibu gunakan penggaris supaya gambarnya itu lebih bagus, lebih lurus gitu. Oke. Kalian juga bisa menggambarkannya, jangan ribut. Nah, selanjutnya Ibu juga menggambarkan ini adalah garis putus-putus yang bagian sininya ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan nama titik-titiknya. Ini tadi titik T, ini titik A, ini titik B, ini titik C, dan ini titik D. Nah, tadi kan 5 segi 4 beraturan ini ditanyakan tentukan jarak antara titik A ke garis CT.
Nah, sekarang Ibu tuliskan dulu ya. Yang ditanya itu, ditanya tentukan jarak titik A ke garis CT atau TC itu sama saja ya. Nah, bagaimanakah langkahnya anak-anak? Langkahnya adalah pertama sekali kita menuliskan hubungan antara titik A ke garis CT atau TC. Nah, itu adalah dengan menuliskan garis putus-putus. Kita gambar garis putus-putusnya. Sehingga akan terbentuk diagonal alas AC. Kemudian sama juga ya, kita gambarkan garis putus-putusnya ke BD. Nah, dari sini anak-anak kalian bisa melihat ada dua titik pertemuan di sini. Ini kita namakan ini adalah titik O. Nah, kemudian anak-anak kita juga menghubungkan antara titik T ke titik O. Sama saja caranya anak-anak menggunakan garis putus-putus. Nah, setelah itu, bagaimanakah langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya anak-anak, kalian bisa memperhatikan antara titik A ke garis CT ini membentuk segitiga. Coba perhatikan nih, A, C, T. Nah, ini kan kalau Ibu buat ke median itu, kalau Ibu tarik, ini nanti dia akan membentuk segitiga ini, A, C, T yang ini. Nah, sekarang Ibu gambarkan dulu ya, gambarnya segitiga ACT ini ke sebelahnya, biar anak-anak bisa lihat. Ibu gambarkan dulu segitiga ACT-nya. Misalkan yang Ibu gambarkan ini adalah segitiga ACT-nya ya. Nah, dan setelah itu jangan lupa untuk menggambarkan titik-titiknya. Ini tadi titik T, ini titik C, ini titik A. Dan di sini ada garis putus-putusnya kan? Nah, Ibu gambarkan. Ini ada titik O. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah tadi, masih ingat nggak anak? Berapa tadi panjangnya si CT? CT itu panjangnya tadi kan setelah kita ukur tadi 21 cm. Nih, Ibu tuliskan juga di bagian sini ya. Tadi lupa menulis. Dan juga tadi panjangnya si AB tadi adalah 18 cm. Nah, berarti kalau panjangnya si CT ini 21 cm, berarti otomatis panjangnya si AT ini juga 21 cm. Mengapa? Karena seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa 5 segi 4 beraturan ini memiliki 4 sisi tegak berupa segitiga sama kaki yang kongruen. Jadi otomatis panjangnya AT ini sama dengan panjangnya si CT. Ibu tuliskan ya di sini 21 cm. Nah, sekarang kita akan mencari panjangnya si AT ini. Nah, mencari panjangnya si AT ini yaitu sama dengan AT, maaf bukan AT tapi panjangnya si AC ini, panjangnya AC itu sama dengan panjang diagonal sisi alas, yaitu AC-nya sama dengan 18 akar 2 cm. Sekarang kita akan lihat untuk mencari AU-nya ini adalah setengah dari panjangnya si AC.
yaitu berarti 9 akar 2 cm. Nah, OC juga 9 akar 2 cm. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari panjangnya si TO. Nah, panjang TO itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Yuk, masih ingat kan rumus Pitagoras itu TO sama dengan akar dari TC kuadrat atau CT kuadrat dikurangi dengan OC kuadrat. Nah, sama dengan CT kuadrat itu 21. 21 dikuadratin dikurang dengan 9 akar 2 dikuadratin. Nah, 21 kuadrat itu sama dengan 441. 9 akar 2 dikuadratin itu sama dengan 162. Nah, kemudian kita kurangi ya. 441 dikurang 162 itu berapa? Ayo, 279. Nah, 279 akar dari 279 itu berapa? Itu sama dengan 9 dikali 31. Nah, 9 itu akar 9 itu sama dengan 3 akar 31 itu tetap tidak bisa ya diakalin, jadi tetap itu 3 akar 31 cm panjang si TO. Nah, si TO kan panjangnya 3 akar 31. Ibu gambarin sini, Ibu tulis di sini ya. Sekarang langkah selanjutnya itu kita mau mencari titik A ke garis CT. Nah, langkahnya sama dengan sebelumnya, yaitu kita gambarkan dulu garis putus-putus yang menghubungkan titik A ke garis CT. Kita gambarkan dulu ya garis putus-putusnya. Ya. Nah, di sini. Dan kita misalkan titiknya ini adalah P. Nah, jadi AP ini adalah jarak antara titik A ke garis CT. Kenapa Ibu katakan kalau AP itu adalah jarak antara titik A ke garis CT? Masih ingat nggak apa yang Ibu sampaikan minggu-minggu kemarin itu? Tentang prinsip jarak. Nah, karena prinsip jarak itu ada dua. Yang pertama itu, jarak itu adalah harus yang terpendek. Kemudian yang kedua, jarak itu haruslah tegak lurus. Nah, di sini nanti dia akan ada tegak lurus ya anak-anak. Nah, sini juga tadi, OT-nya juga tadi ada ya. Nah, jadi untuk mencari panjangnya AP, kita menggunakan apa anak-anak? Yaitu menggunakan rumus luas segitiga. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kan AC-nya diketahui, CT-nya diketahui. Terus itu tinggal AP-nya yang ditanyakan. Nah, rumus luas segitiga itu apa anak-anak? Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat setengah alasnya itu bisa itu panjang AC. Tingginya itu menjadi panjangnya si TO ini. TO. Nah, sama dengan setengah alasnya itu menjadi panjangnya si CT. Nah, si tingginya itu adalah panjangnya si AP. Nah, setengahnya sini bisa kita matikan ya. Nah, jadi tinggal AC kali TO sama dengan CT dikali AP. Nah, AC-nya itu berapa tadi? 18 akar 2. Nah, TO-nya tadi 3 akar 31. Nah, CT-nya berapa? Yaitu 21. AP-nya itu yang ditanyakan.
Nah, 18 akar 2 dikali 3 akar 31 itu sama dengan 54 akar 62 sama dengan 21 dikali AP. Nah, berarti AP sama dengan 54 akar 62 per 21. Nah, sampai di sini sebenarnya jawabannya sudah benar. Tapi di sini masih bisa disederhanakan kan anak-anak? Yaitu sama-sama dibagi 3. Jadi, AP sama dengan 54 dibagi 3 berapa yuk? 18. Akar 62 per 21 bagi 3, 7 cm. Jadi, jarak titik A ke garis C itu sama dengan AP, yaitu 18 akar 62 per 7 cm. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian itu masing-masing satu kelompok itu satu LKS. Nah, coba perhatikan LKS yang telah Ibu berikan kepada kalian. Di situ ada 2 soal yang harus kalian jawab dalam kelompok. Nah, Ibu akan memberikan kalian waktu selama 15 menit untuk menjawab LKS tersebut. Nah, kemudian setelah kalian menyelesaikan LKS tersebut, Ibu akan meminta 2 perwakilan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Setelah kalian menjelaskan hasil diskusi kelompok kalian, Ibu akan mengecek kembali jawaban dari yang telah kalian presentasikan. Dan Ibu akan memberikan jawaban yang benar kepada kalian. Hal ini supaya kalian dapat memperbaiki hasil dari jawaban diskusi kalian. Selanjutnya, Ibu akan meminta 2 perwakilan dari anak-anak sekalian untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini secara keseluruhan. Kemudian, Ibu akan mengecek pemahaman anak-anak sekalian dengan bertanya seperti prinsip dari jarak itu. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Ibu akan memberikan kalian itu LKS, jadi kalian tuh bisa masing-masing itu dapat 1 LKS. Nanti kalian dapat mengerjakannya di rumah ya, dan akan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak sekalian, dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan kalian anak kelas 12 SMA itu bisa belajar lebih rajin lagi. Jika kalian masih kesusahan dalam mengikuti pembelajaran hari ini, kalian dapat mempelajarinya lagi di rumah dengan belajar dari internet atau sumber-sumber lainnya. Ataupun jika kalian masih bingung, kalian bisa dapat bertanya kepada guru di luar jam pertemuan kelas ataupun kepada teman-teman kalian. Anak-anak sekalian, ingat yang Ibu katakan tadi, kalian itu harus menggunakan akal dan budi kalian tuh sebaik-baiknya. Oke? Nah, sekarang Ibu akan menutup pembelajaran hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Amin.